Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Kristiana Pratiwi, NIM 17025511023, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Tingkat Pengetahuan dan Manajemen Pasien Dokter Gigi di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 merupakan wabah penyakit menular terbaru yang saat ini berkembang pesat di dunia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Hubei, China pada Desember 2019, di mana wabah ini dikaitkan dengan wabah pneumonia yang diakibatkan oleh novel coronavirus yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2, yang memiliki gejala dengan spektrum yang luas. World Health Organization atau WHO dan the Public Health Emergency of International Concern menyatakan virus ini telah menyebar dan menjadi pandemi pada 2019 hingga 2020 dan hingga kini. Prevalensi dari COVID-19 ini akan bertambah seiring dengan waktu, di mana berdasarkan dari data WHO pada bulan Desember 2020 telah terkonfirmasi bahwa sebanyak 71.351.695 orang positif COVID-19 dan sebanyak 1.612.372 kasus telah meninggal dunia. Di dunia sendiri telah menyebar di 220 negara, di mana Indonesia berada pada urutan ke-19 kasus positif di dunia dan urutan nomor 1 kasus positif terbanyak di ASEAN. Di Indonesia sendiri telah menjangkit 34 provinsi, di mana Bali salah satunya yang berada pada posisi ke-10 kasus positif terbanyak, yaitu sebanyak 15.433 kasus. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Badung, di mana Kabupaten Badung berada pada peringkat kedua kasus COVID-19 terbanyak di Bali dengan prevalensi sebanyak 2.761 kasus, di mana jumlah ini ditakutkan akan bertambah dikarenakan adanya kebijakan untuk membuka sektor pariwisata di Bali. Penyebaran dari virus corona dapat melalui beberapa rute, yaitu diantaranya melalui droplets, kontak tidak langsung, fesal oral, ibu ke anak, dan juga melalui aerosol. Di mana rute-rute tersebut mengakibatkan petugas kesehatan, salah satunya yaitu dokter gigi, termasuk ke dalam kelompok yang paling berisiko terjangkit COVID-19. Hal tersebut dikarenakan dokter gigi dalam praktiknya harus kontak dekat dengan pasien yang mungkin terpapar aerosol dan droplets dari rongga mulut pasien. Selain itu juga, perawatan gigi umumnya dekat daerah orofaringial dari pasien. Selain itu, praktik dokter gigi juga dapat menyebabkan pasien mengalami kontaminasi silang apabila tidak dilakukan pencegahan yang tepat. Berdasarkan data dari PDGI, telah gugur sebanyak 9 dokter gigi yang membuka praktek selama masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu penyebabnya yaitu di mana dokter gigi tidak menggunakan APD yang lengkap kepada pasien yang dikiranya sehat karena tidak menunjukkan gejala dari COVID-19. Oleh karena itu, dokter gigi perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai virus corona sebelum melakukan praktik serta harus mampu melakukan manajemen pasien yang sesuai dengan standar surat edaran dari PDGI. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah tingkat pengetahuan dokter gigi di Kabupaten Badung mengenai COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah manajemen pasien dokter gigi di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan tujuan khususnya dibagi menjadi 2 poin, yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan yang kedua untuk mengetahui manajemen pasien. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat bagi penulis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan untuk manfaat bagi dunia pendidikan yaitu memberikan gambaran bagaimana tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi untuk nantinya ditingkatkan kemampuan dokter gigi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk manfaat bagi masyarakat itu memberikan informasi gambaran tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi dalam membuka praktiknya selama masa pandemi COVID-19. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu ilmu kedokteran gigi masyarakat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka.
Coronavirus atau disingkat dengan COV merupakan virus zoonotik yang bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar yang dapat berkembang dan menginfeksi manusia seperti halnya penyakit COVID-19. Di mana COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Epidemiologi dari COVID-19 ini dilaporkan awal kasus COVID-19 kebanyakan datang dari Provinsi Hubei dan bertambah ke provinsi lain serta menyebar ke seluruh Cina yang menyebabkan jumlah kasus mulai meningkat secara eksponensial. Transmisi COVID-19, di mana sumber infeksi awalnya masih belum diketahui, namun dilaporkan bahwa beberapa hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huanan merupakan salah satu sumber infeksi dari COVID-19. Untuk rute penularannya dibagi menjadi 5 yang seperti telah dijelaskan sebelumnya, di mana penularan melalui droplets dan aerosol merupakan penularan paling riskan bagi dokter gigi. Dikarenakan banyak prosedur dokter gigi yang menghasilkan aerosol, droplets dari alat-alat seperti high-speed handpiece, triple searing, ultrasound yang mungkin terkontaminasi oleh virus COVID-19 yang nantinya akan menyebabkan kontaminasi silang dalam praktik lingkungan dokter gigi. Untuk host yang rentan terkena COVID-19 yaitu orang-orang yang berhubungan dekat dengan pasien atau orang yang terinfeksi gejala subklinis. Selain itu juga risiko infeksi tinggi juga dipertimbangkan pada petugas layanan kesehatan, salah satunya yaitu dokter gigi. Gejala klinis dari COVID-19 ini bervariasi mulai dari tanpa gejala sampai sindrom gangguan pernafasan akut, mulai dari ringan, sedang, parah, dan kritis. Untuk diagnosisnya sendiri, COVID-19 dapat diagnosis dengan menggunakan nucleic acid test, yang kedua serologik diagnosis, dan yang terakhir yaitu imaging teknologi. Penata laksanaan COVID-19 ini berfokus pada penyediaan perawatan suportif seperti oksigenasi, ventilasi, dan manajemen cairan. Pencegahan COVID-19 ini dilakukan dengan melakukan proteksi dasar, pemutusan rantai penularan dengan isolasi, serta deteksi dini. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai pengetahuan, di mana pengetahuan ini memiliki 6 tingkatan, dimulai dari rasa tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, hingga evaluasi. Pengetahuan sendiri dapat diukur dengan menggunakan angket yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berisikan informasi mengenai objek yang diteliti, di mana jawaban dari angket tersebut nantinya akan dikategorikan menjadi kategori baik, cukup, dan kurang. COVID-19 ini merupakan penyakit terbaru sehingga informasinya masih sedikit serta pengetahuan yang dimiliki dokter gigi juga masih sedikit. Oleh karena itu, dokter gigi perlu menggali lebih banyak informasi mengenai COVID-19 di masa pandemi saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gambhir DKK pada tahun 2020, di mana dilakukan pada 215 dokter gigi di India, menemukan bahwa hanya terdapat 30,2% dokter gigi yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih sedikit dokter gigi yang memiliki pengetahuan mengenai COVID-19. Oleh karena itu, sebaiknya ditingkatkan lagi dengan mengadakan program-program pelatihan dengan berisikan informasi-informasi mengenai virus corona ini yang menyebabkan COVID-19. Selanjutnya mengenai manajemen pasien dokter gigi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di mana menurut Center for Disease Control and Prevention, manajemen pasien selama pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan yang pertama, menghubungi semua pasien sebelum dilakukan perawatan gigi, menilai secara sistematis pasien dan setiap pengunjung yang datang pada praktik. Yang kedua, yaitu meminta pasien untuk mengenakan kembali face shield serta masker setelah dilakukan perawatan, dan yang terakhir yaitu dokter gigi harus meminta dan menginformasikan pasien untuk memberitahu klinik gigi jika mereka mengalami gejala dengan COVID-19 dalam waktu kurang lebih 2 hari setelah perawatan gigi. Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI juga mengeluarkan surat edaran yang berisikan informasi-informasi mengenai pencegahan transmisi COVID dalam praktik dokter gigi serta manajemen pasien dalam masa pandemi COVID-19. Di mana pencegahan transmisi COVID dalam praktik dokter gigi menurut surat edaran PDGI yaitu yang pertama, penyediaan alkohol based hand rub, pemajangan poster 6 langkah, penyediaan tisu dan tempat sampah medis tertutup di ruang tunggu pasien. Yang kedua, yaitu melakukan selalu prosedur 6 langkah cuci tangan standar WHO serta hand sanitizer, dan rekomendasi WHO dalam pencegahan atau pembatasan penyebaran COVID dengan standar precaution, yaitu yang pertama, hygiene tangan, yang kedua, hygiene respiratory, dan
Dokter gigi atau perawat dan staf harus memakai APD yang sesuai, di mana APD yang sesuai ini harus berada pada tingkatan level 3, yaitu dengan menggunakan penutup kepala atau head cap, pelindung mata dan pelindung wajah, surgical scrub atau hazmat, masker N95 atau equivalent, sarung tangan double steril sekali pakai, serta sepatu boot atau sepatu tertutup. Selain itu juga, pasien diminta berkumur dengan menggunakan hidrogen peroksida dan povidone iodin sebelum dilakukan perawatan. Sedangkan untuk manajemen pasien yang diatur dalam surat edaran PDGI yaitu mengenai yang pertama menerapkan pengenalan dini gejala atau early recognition dan kontrol status kesehatan umum. Yang kedua menerapkan tindakan pencegahan tambahan berdasarkan penemuan untuk kasus yang diduga infeksi COVID-19. Yang ketiga menerapkan pelaporan administratif yang baik dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol lingkungan. Untuk rangka konsep dari penelitian ini di mana COVID-19 dapat ditularkan melalui kontak langsung, aerosol, serta droplets, di mana rute-rute tersebut merupakan rute yang paling riskan bagi dokter gigi untuk tertular COVID-19. Oleh karena itu, dokter gigi perlu memiliki tingkat pengetahuan serta manajemen pasien untuk mencegah terkontaminasi COVID-19, serta untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang di dalam lingkungan prakteknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tingkat pengetahuan dokter gigi, khususnya dalam karakteristik epidemiologi, gejala klinis, serta transmisi dari COVID-19. Sedangkan untuk manajemen pasiennya yang diteliti itu mengenai initial screening, tindakan pencegahan, pelaporan administratif, serta kontrol lingkungan dari praktik dokter gigi. Metode penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan desain cross-seksional dengan populasi target yaitu dokter gigi di Kabupaten Bandung, sedangkan untuk populasi terjangkaunya yaitu dokter gigi yang melakukan praktik selama pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk sampelnya pada penelitian ini yaitu populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi. Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan simple random sampling, dengan besar sampel dicari dengan menggunakan rumus Lovin, dengan didapatkan jumlah responden minimal yaitu 123 responden. Kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu yang pertama, dokter gigi yang bersedia mengisi kuesioner hingga akhir, yang kedua, dokter gigi yang bertugas dan praktek di wilayah Kabupaten Bandung, serta dokter gigi yang telah terintegrasi dalam KKI dan PDGI. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya sendiri yaitu dokter gigi yang tidak bersedia mengisi kuesioner hingga akhir, serta dokter gigi yang praktik di luar wilayah Kabupaten Bandung. Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel pengetahuan dan manajemen pasien. Untuk variabel pengetahuan sendiri merupakan pengetahuan subjek yang mencangkup karakteristik epidemiologi, gejala klinis, serta transmisi dari COVID-19. Di mana cara ukur dari variabel itu yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Di mana hasil semua jawaban tersebut nantinya akan dikategorikan menjadi pengetahuan baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya yaitu variabel manajemen pasien, di mana variabel ini merupakan prosedur tata kelola atau manajemen pasien yang berkunjung ke dokter gigi berupa initial screening, tindakan pencegahan tambahan, pelaporan administratif, serta kontrol lingkungan. Di mana cara ukur variabel ini dengan menggunakan kuesioner dengan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 bila jawaban salah. Semua jawaban tersebut akan dikategorikan menjadi tingkat baik, cukup, serta kurang. Sumber data dari penelitian ini yaitu diperoleh dari kuesioner yang berisikan pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan dan manajemen pasien di praktik dokter gigi selama pandemi COVID-19. Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bandung, dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dari Januari hingga Maret 2021. Alur penelitian dimulai dari pengurusan surat izin penelitian, pengurusan ethical clearance, lalu melakukan izin kepada Ketua PDGI Cabang Kabupaten Bandung, dan apabila telah diizinkan, peneliti akan memberikan surat pemberitahuan dan memberikan informed consent kepada populasi terjangkau. Setelah itu, membagikan kuesioner kepada populasi terjangkau melalui link Google Form. Nah, kuesioner di link Google Form ini nantinya akan dijawab oleh responden dan didapatkan data kuesioner, di mana hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik. Dari hasil tersebut nantinya akan dibuat kesimpulan yang mendukung dari tujuan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis univariat, di mana analisis univariat ini digunakan untuk melihat distribusi dari variabel penelitian. Yang pertama, untuk melihat deskripsi
variabel penelitian tingkat pengetahuan mengenai COVID-19, dan yang kedua untuk melihat deskripsi variabel penelitian manajemen pasien selama praktik di masa pandemi COVID-19 pada Dr. Gigi. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.